Banyak orang yang masih salah memahami konsep hidup minimalis. Ada yang bilang hidup minimalis itu mesti miskin, gak boleh punya apa-apa. Ada yang bilang hidup minimalis itu gak masuk akal, manusia kan masih punya kebutuhan, masih punya keinginan gitu. Ada bahkan teman saya yang bilang gini, "Kak, lo kan sering ini nih cerita tentang minimalism di YouTube, tapi kan lo suka jalan-jalan kak, berarti lo gak boleh jalan-jalan lagi dong." Saya bingung deh, saya ketawa aja sih. Oh, ternyata masih banyak orang yang salah kaprah tentang hidup minimalis. Nah, hidup minimalis itu gimana ya, kita itu kan hidup cuma satu kali, jangan dibuat sengsara. Bukan tentang hidup yang sengsara, bukan itu. Hidup minimalis itu adalah tentang mindset ya, cara pandang kita yang benar tentang hidup bagaimana gitu. Jadi saya mau cerita hari ini tentang bagaimana cara pandang yang benar tentang hidup minimalis ini. Yuk kita simak. Yang pertama, minimalism is about taking charge of our own life. Coba kita ingat lagi, kenapa sih sebetulnya kita memilih untuk hidup minimalis? Hidup ini kan penuh dengan pilihan. Kita yang paling tahu nih siapa diri kita. Kita yang paling mengerti setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, ya kan? Setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya masing-masing. Itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, hidup minimalis adalah bagaimana kita membuat keputusan yang tepat, membuat keputusan yang benar, keputusan yang cocok, keputusan yang penting dalam hidup kita. Karena kita yang tahu sebetulnya bagaimana seharusnya kita menggunakan uang yang kita punya. Kita yang tahu bagaimana kita menggunakan waktu kita. Kita yang tahu bagaimana kita ini menjaga kesehatan tubuh kita. Kita sendiri yang memutuskan ke arah mana hidup kita. Apakah besok kita akan jadi lebih baik daripada hari ini atau enggak? Itu kan tergantung kita, bukan tergantung orang lain, ya kan? Jadi jangan hidup berdasarkan apa kata orang tentang kamu, tapi hiduplah sesuai dengan apa yang benar menurut kamu. Karena itu di dalam hidup minimalis ini nggak ada aturan khususnya gitu, nggak ada yang harus banget kita ikutin supaya kita bisa dibilang kamu tuh seorang minimalis, enggak gitu. Jadi memang kita yang tentuin sendiri nih aturannya apa, aturan apa sebetulnya yang cocok buat kita masing-masing. Karena apa yang penting buat saya mungkin nggak penting buat kamu, apa yang penting buat kamu mungkin nggak penting buat saya. Jadi kita yang take control, in charge of our own life. Yang kedua, minimalism is about setting priorities. Hidup minimalis adalah tentang bagaimana kita menentukan prioritas-prioritas dalam hidup kita, hal-hal yang penting dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya bilang, prioritas kamu sama prioritas saya beda, hobi kamu sama hobi saya beda, kesukaan kamu sama kesukaan saya beda. Kita kan masing-masing unik, kita punya kepribadian masing-masing. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain yang gaya hidupnya beda sama kita. Jangan menghakimi gitu, jangan bilang, "Wah, lu mah bukan minimalis lah, alat masak lo banyak banget." Ya iyalah, dia suka masak, biarin aja, memang dia suka masak gitu. "Ya lu bukan minimalis, kamera lo aja banyak banget." Ya iya, dia fotografer, ya biarin aja kan, dia memang dia suka foto-foto gitu. Jadi kita nggak bisa bilang begitu sama tentang orang lain, itu kan prioritas dalam hidup dia gitu. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Jadi setiap kali nih kamu mau bawa masuk sesuatu ke dalam hidup kamu mesti tanya dulu, apakah hal ini membawa value, membawa nilai tambah nggak dalam hidup saya gitu. Misalnya barang, kalau kamu bawa suatu barang ke dalam rumah kamu mesti pikir barang ini akan mengambil space, mengambil ruang dalam rumah kamu. Barang ini mungkin bisa menambah hutang kamu. Barang ini mungkin juga akan mengambil waktu kamu karena barang ini harus dipelihara. Tapi di lain pihak, barang ini juga bisa membuat kamu jadi lebih happy misalnya. Atau barang ini bisa membuat kamu jadi bisa melakukan hal-hal yang selama ini nggak bisa kamu lakukan. Barang ini mungkin bisa membuat hidup kamu lebih mudah. Nah, prioritasnya terserah kamu yang tahu apa yang penting buat kamu. Berikutnya, minimalism is about simplifying what you can simplify. Sederhanakan apa yang bisa disederhanakan. Hidup itu jangan dibuat ribet. Usahakan untuk kita bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Kita nggak boleh melebih-lebihkan segala sesuatu, ya. Masalah besar dikecilin aja, masalah kecil dihilangkan. Nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Kalau misalnya suatu berita itu nggak terlalu penting, nggak usah cari tahu lah gitu, ya. Jangan biasain denger berita-berita hoax misalnya. Jangan suka gosip, jangan dikit-dikit ngeluh gitu. Ya, usahakan kita sederhanakan aja hidup ini gitu. Kita nikmati aja apa yang bisa kita nikmati gitu. Sederhanakan aja, simplify what you can simplify. Minimalism is about experience over things. Pada saat kita membeli sesuatu yang baru, misalnya kita beli handphone baru atau kita beli tas baru, itu kita happy.
Tapi itu sebenarnya sifatnya sesaat aja gitu. Karena pada saat kita bawa pulang itu kita seneng, tapi kemudian sesudah itu kita jadi terbiasa sama barang itu. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan dengan cara membeli barang baru, itu sebetulnya akan jadi satu siklus yang nggak akan ada habisnya gitu. Begitu kita udah terbiasa sama barang itu, kita cari lagi kebahagiaan itu dengan cara cari barang baru lagi. Di lain pihak, experience atau pengalaman itu sifatnya lebih tahan lama. Memang pengalaman juga akan memudar juga sih, tapi sebetulnya kita ini dibentuk dari semua pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup kita. Tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, orang-orang yang pernah kita temui, pelajaran-pelajaran hidup yang kita sudah alami selama ini, itu kan yang membentuk hidup kita. Karena itu saya suka jalan-jalan, saya suka explore gitu ya, pengen tahu lebih banyak hal. Coba deh kunjungin tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, pergi ke restoran yang baru, coba jenis makanan yang baru, nikmati alam gitu ya. Lakukan hal-hal baru, kenalan sama orang baru, kemudian berbagi hidup sama orang lain. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang membentuk memori kita. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang membentuk siapa diri kita, kepribadian kita. Minimalism is an ongoing thing. Hidup itu nggak gini-gini aja. Hidup itu berubah. Prioritas kita juga berubah. Dulu mungkin kita single, sekarang kita menikah. Dulu kita berduaan aja, terus sekarang udah ada anak-anak kecil yang temenin kita, mereka yang bergantung sama kita. Dulu mungkin anak-anak masih kecil, sekarang anak-anak sudah besar misalnya gitu. Prioritas kita berubah, kebutuhan kita juga berubah. Dalam proses decluttering yang sebelumnya, barang-barang yang dulu itu masih bertahan, sekarang mungkin udah nggak bertahan lagi. Yang dulu penting buat kita, sekarang udah nggak penting lagi. Jadi ada satu saat dimana barang-barang tertentu itu sudah tidak memberikan nilai lagi dalam hidup kita. Jadi kita mesti bisa melakukan evaluasi itu secara terus-menerus. Minimalism is about reducing stress in your life. Buat waktu untuk diri kamu sendiri, slow down, nikmati hidup. Jangan malah jadi membuat diri kamu sendiri jadi stres. Contohnya misalnya kalau di rumah ada orang yang belum bisa menjalani gaya hidup minimalis seperti kamu, jangan paksa mereka. Ya, nggak boleh paksa, nanti kamu malah jadi stres sendiri. Kalau seandainya kamu buang-buangin aja gitu barang-barang mereka marah, akhirnya jadi ribut, kamu jadi tambah stres kan gitu. Nggak boleh gitu, kita harus bisa menghargai orang lain, kita harus bisa menghargai dengan siapa kita hidup gitu ya. Karena kan mereka punya hak mereka sendiri, mereka tahu apa yang penting buat mereka juga kan gitu. Dibawa santai aja, dinikmati aja prosesnya. Nikmati proses kamu sendiri jadi seorang minimalis itu seperti apa gitu. Jadi memang banyak nih yang komen di YouTube saya, aduh kak, saya nggak bisa jadi minimalis kak, soalnya orang tua saya tuh barangnya banyak banget. Aduh kak, setiap kali saya mau buang barang saya, orang tua saya yang nampung gitu. Biasa ya. Nggak apa-apa gitu, jangan kita paksakan gaya hidup kita sama orang lain. Lead by example, kasih contoh aja. Misalnya kamu yang dulu suka berantakan, sekarang barang-barang jadi rapi gitu, segala sesuatu kamu taruh lagi di tempatnya gitu. Kamu yang dulu suka belanja, sekarang kamu bisa nabung. Kamu yang dulu suka malas-malesan, sekarang nggak pernah menunda-nunda, segala sesuatu langsung kamu kerjakan, kamu jadi rajin. Dengan melihat perubahan dalam diri kamu, orang lain juga akan tertarik dengan gaya hidup kamu. So lead by example, jangan bikin jadi stres hidup kamu hanya karena orang lain belum bisa sama seperti kamu. Minimalism is about intentionality. Hidup minimalis adalah hidup dengan penuh kesadaran, hidup yang punya makna, hidup dengan tidak berlebih-lebihan, hidup dengan rasa cukup. Hidup minimalis ini bisa mengajarkan kita untuk kita boleh lebih peduli sama orang lain. Tidak selalu menghabiskan hidup ini hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan semua keinginan kita. Tapi kita mau hidup juga untuk orang lain. Bagaimana kita memaksimalkan hidup kita untuk bisa jadi versi terbaik dari diri kita. So, dari video hari ini saya sangat berharap bahwa teman-teman bisa punya cara pandang yang benar tentang minimalism ya. Bagaimana kita bisa punya pengertian yang benar tentang hidup minimalis ini seperti apa. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, kamu bisa subscribe atau kamu juga bisa nonton video-video yang lain. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Thank you for watching ya. Bye-bye.